Apa yang bakal kamu lakukan? Kalau kamu jadi aku, yang tiba-tiba jadi cacat, lumpuh dan tidak bisa berjalan. Dihukum duduk di kursi roda selamanya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Semoga kalian sehat dan terus-menerus diberikan rizki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita mulai ceritanya. Selamat mendengarkan. Namaku Rania. Dulu, aku tak pernah menyangka hidupku akan berubah secepat ini. Semenit aku berdiri anggun di butikku, memeriksa rak-rak berisi gaun, menit berikutnya aku tergeletak di dalam mobil yang terguling di tengah jalan tol Riyadh. Suamiku, Hani, meninggal di tempat. Tangannya sempat menggenggamku erat sebelum akhirnya melemah. Dingin. Aku tidak merasakan apa-apa di tubuh bagian bawahku. Aku bahkan tidak bisa menangis saat itu. Hanya diam, seolah tubuhku ikut mati bersamanya. Beberapa minggu setelah kecelakaan itu, aku kembali ke rumah. Tapi rumah itu sudah seperti makam. Luas, kosong, dan dingin. Sofa mahal yang dulu kami duduki sambil menonton film kini hanya jadi benda tak berarti. Langit-langit tinggi dan dinding marmer menggaungkan kesunyian seperti ejekan. Aku lumpuh. Tak bisa berjalan. Tak bisa mandi sendiri. Bahkan untuk mengganti posisi tidur, aku butuh bantuan. Dan, lebih menyakitkan lagi, aku tak bisa lari dari diriku sendiri. Ibuku menyarankan agar aku menyewa perawat laki-laki. Akan lebih kuat bantu kamu pindah-pindah, katanya. Aku tak peduli. Aku sudah terlalu lelah menolak. Mereka memilihkan seorang pria dari Indonesia. Aku hanya mengangguk waktu itu, tanpa semangat. Namanya Arif. Hari pertama ia datang, aku menatapnya dari kursi rodaku. Tubuhnya kurus tapi kokoh. Kulitnya legam khas mereka yang hidup di bawah matahari. Matanya tidak banyak bicara, tapi aku bisa melihat rasa canggung yang ia sembunyikan di balik senyumnya yang sopan. Assalamualaikum, Nona Rania. Sapanya lembut. Ia membungkuk sedikit, tangan kanan menggenggam pergelangan kirinya. Gerakan yang terlalu sopan untuk orang asing di rumahku. Aku hanya menjawab singkat, letakkan koper kamu di kamar belakang. Dan jangan sentuh barang-barangku kecuali aku minta. Ia mengangguk. Diam. Lalu pergi seperti angin kecil yang takut mengganggu. Kupikir aku akan membencinya. Tapi ternyata, lebih dari itu, aku membenci diriku sendiri. Aku benci tubuhku yang tak bisa berdiri, benci malam-malam penuh suara monitor pernapasan, dan benci pagi-pagi yang hanya datang untuk mengingatkanku. Hani sudah tidak ada. Dan Arif ada di sana. Seperti hantu tak diundang. Ia membantu membersihkan rumah, mendorong kursi rodaku dengan pelan, menyuapiku saat tanganku gemetar terlalu parah. Tapi kami tidak bicara banyak. Aku membuat tembok tinggi. Ia tidak mencoba memanjatnya. Setiap malam, aku menatap langit-langit sambil bertanya, Tuhan, untuk apa aku masih hidup kalau hanya jadi beban? Jawaban itu tidak pernah datang. Yang datang hanya suara langkah kaki Arif di pagi hari, pelan, teratur, seperti detak jantung yang ingin membantuku hidup kembali, walau aku belum siap. Dan begitulah hari-hariku dimulai kembali. Dengan orang asing yang tidak kutahu, akan jadi apa nanti dalam hidupku. Pagi itu, matahari menyelinap masuk dari jendela kamar sebelah barat, menebar cahaya lembut ke lantai marmer. Udara masih dingin meski di luar musim panas. Aku duduk di kursi roda, diam, memandang dinding yang tak pernah berubah. Lalu terdengar suara pintu dibuka perlahan. Itu pasti Arif. Selamat pagi, Nona Rania. Mau saya siapkan teh atau kopi? Tanyanya sopan dari ambang pintu. Aku tidak menoleh. Kopi, jawabku pendek, tanpa gula. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan nampan perak, cangkir porselen favoritku yang entah sejak kapan mulai berdebu, dan 2 potong roti bakar yang terlihat nyaris terlalu rapi untuk buatan tangan seorang pria. Roti ini, kamu yang buat? Tanyaku heran. Iya, Nona. Saya dulu bantu ibu di warung kopi. Jawabnya sambil tersenyum kecil. Saya coba buat seperti selera Arab, tapi maaf kalau tidak cocok. Aku mengangguk, mencicipinya. Renyah. Tidak istimewa, tapi jujur. Aku menatapnya diam-diam. Rambutnya agak panjang di bagian atas, tapi rapi. Ada bekas luka kecil di pelipisnya, seperti kenangan dari hidup yang keras. Ia tidak tampan dalam standar majalah, tapi ada ketenangan dalam sikapnya.
Tidak mencoba mengesankan siapa-siapa. Sudah berapa lama kamu di Saudi? Tanyaku tanpa sadar. Baru 3 minggu. Nona, ini rumah pertama saya. Aku mengangguk. Kamu takut tinggal di sini? Ia menunduk sedikit, lalu menjawab, saya tidak takut rumah ini, Nona. Tapi saya takut mengecewakan ibu saya, yang berharap banyak dari pekerjaan ini. Aku terdiam. Ada sesuatu dalam ucapannya yang menyentuh. Sederhana, tapi nyata. Jauh dari basa-basi para tamu kaya yang biasanya memelukku karena iba, lalu lupa keesokan harinya. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, seperti detik-detik di jam dinding ruang tengah. Tapi ada satu hal yang tak bisa kupungkiri, kehadiran Arif mengubah udara di rumah ini. Tidak, bukan menjadi ceria. Belum. Tapi, tidak lagi sekarat. Ia mulai hafal kebiasaanku. Ia tahu kapan aku akan kesal, kapan aku butuh waktu sendiri, kapan aku butuh didorong keliling taman meski aku bilang, tidak, 5 kali. Kadang ia akan bercerita, dengan suara tenang yang membuatku ingin mendengarkan, meski aku tak pernah memintanya bicara. Dulu saya sering panjat pohon mangga. Nona, katanya suatu pagi. Sampai pernah jatuh, patah tangan. Tapi tetap naik keesokan harinya. Aku tersenyum kecil tanpa sadar. Ia melihat itu, tapi tidak mengomentarinya. Mungkin karena ia tahu aku tak suka diperhatikan terlalu lama. Atau mungkin karena ia juga sedang belajar tentang aku. Dan tanpa kusadari, hari-hari yang penuh kemarahan mulai berubah menjadi hari-hari dengan suara. Suara langkah, suara tawa pelan, suara cangkir diletakkan di meja. Suara yang selama ini hilang sejak Hani pergi. Tapi yang membuatku resah adalah suara hatiku sendiri. Suara yang mulai berbisik, Rania, kau tidak sendirian. Dan itu, untuk seorang wanita yang sudah lama merasa mati, adalah suara yang paling membingungkan sekaligus paling membahagiakan. Aku duduk di ruang tengah, memandangi taman belakang lewat kaca besar yang mulai buram oleh debu. Dulu taman itu selalu penuh bunga. Suara air mancur kecil dan musik klasik dari speaker tersembunyi. Tapi sejak kecelakaan itu, semua jadi diam. Seperti aku. Arif sedang menyapu di sisi lain ruangan. Gerakannya tenang, pelan. Tidak terburu-buru seperti para pekerja sebelumnya yang selalu ingin menyelesaikan tugas dan pergi. Ia seolah memperlakukan rumah ini bukan sekadar tempat kerja, tapi sesuatu yang harus dihormati. Kadang aku ingin menyuruhnya berhenti bersikap begitu sopan. Aku ingin dia marah padaku, membentak, atau setidaknya mengeluh. Mungkin dengan begitu aku bisa membenci dia. Tapi tidak. Dia terlalu sabar. Terlalu tulus. Arif, panggilku akhirnya. Ia langsung menoleh. Iya, Nona? Berhenti panggil aku Nona. Wajahnya sedikit bingung. Kalau begitu, saya panggil apa? Aku menatapnya. Rania. Namaku Rania. Jangan buat aku merasa seperti Ratu Lumpuh. Ia menunduk. Baik, Rania. Suaranya pelan tapi jelas. Ada getaran aneh di dalam dadaku ketika mendengar namaku disebut tanpa gelar. Terlalu jujur. Terlalu dekat. Aku langsung membalikan kursi rodaku, pura-pura fokus pada pot bunga di pojok ruangan. Hari itu, entah kenapa, suasana jadi aneh. Seperti ada udara baru yang mengendap di antara kami. Aku mulai menyadari, bukan hanya dia yang belajar tentang aku. Aku juga mulai memperhatikan dia. Cara dia menyeka debu dari rak buku. Pelan, penuh kehati-hatian. Cara dia menuangkan teh. Selalu dari kanan, seperti menghormati tamu penting. Bahkan cara dia mendiamkan hatinya sendiri. Saat aku berteriak marah karena hal sepele seperti sendok yang tertinggal. Tapi yang paling membuatku goyah adalah matanya. Mata itu seperti danau yang tenang, tapi dalam. Kadang aku memergoki dia menatapku saat ia kira aku tidak sadar. Tatapannya bukan iba, bukan kasihan, tapi rasa hormat. Dan itu membuat tembok yang kubangun perlahan retak. Kenapa kamu selalu sabar? Tanyaku tiba-tiba malam itu saat ia menyuapiku sup ayam. Ia berhenti sejenak, menatapku. Karena saya tahu bukan saya saja yang sedang terluka di rumah ini. Aku menelan ludah. Bukan supnya, tapi perasaanku. Aku ingin menangis, tapi tidak bisa.
Tangisku terlalu lama terpendam hingga menjadi semacam kabut tipis yang tak punya bentuk. Beberapa hari kemudian, saat ia menggantikan posisi dudukku dari kursi roda ke tempat tidur, tanganku tak sengaja menyentuh dadanya. Ia kaku sejenak. Aku pun terdiam. Maaf, ucapnya pelan. Aku hanya mengangguk. Tapi tangan itu, sejenak, seperti memberiku rasa hidup. Tapi aku tahu. Ini berbahaya. Ini salah. Aku majikannya. Ia pekerjaku. Dunia kami terlalu berbeda. Ia mungkin merasa kasihan. Dan aku mungkin terlalu kesepian. Namun malam itu, sebelum mematikan lampu, aku memandangi bayangannya yang membetulkan selimutku dengan lembut. Ia tidak menyentuhku lagi. Tapi tatapan matanya tertinggal lebih lama daripada biasanya. Dan aku tahu, tembok itu sudah retak. Tapi aku tidak tahu apakah aku ingin memperbaikinya atau membiarkannya runtuh. Hari itu langit riad mendung. Seolah alam pun tahu bahwa isi hatiku sedang kelabu, tak menentu. Aku duduk di halaman belakang, kursi rodaku menghadap kolam kecil yang dulu sering kuisi dengan ikan warna-warni. Kini airnya bening tapi sepi. Seperti aku. Arif datang membawa selimut tipis dan secangkir kopi. Ia tahu aku suka aroma pahit yang kuat. Anginnya agak dingin, katanya sambil menyelimuti bahuku. Tangannya hangat. Aku tidak menolak. Rania, katanya pelan sambil duduk di bangku dekatku, boleh saya cerita lucu? Aku melirik sekilas. Lucu versi kamu atau versi umum? Ia tertawa pelan. Versi kampung saya. Aku mengangguk. Baiklah. Tapi kalau tidak lucu, kamu harus bersihkan kolam ini sendiri. Ia mengangkat 3 jari. Siap. Lalu ia mulai bercerita tentang ayam tetangganya yang mencuri celana dalam dari jemuran, lalu dikejar sampai ke pasar. Tentang adiknya yang percaya bahwa semua orang Arab itu tinggal di istana emas. Tentang dirinya sendiri yang pernah menyamar jadi gadis hanya karena ingin masuk bioskop khusus perempuan. Aku mendengarkan. Setengah hati di awal. Tapi perlahan tawa itu pecah. Tawaku. Suara yang bahkan aku sendiri nyaris lupa seperti apa rasanya. Tawa yang tidak dibuat-buat, tidak dipaksakan. Tawa yang datang dari sudut hati yang biasanya hanya penuh abu. Arif terdiam. Ia menatapku. Ternyata Rania bisa ketawa juga ya, katanya setengah bercanda. Aku menunduk, menyeka air mata yang entah karena tawa atau kesedihan yang tak sempat keluar selama ini. Kamu pikir aku ini batu ya? Tanyaku. Bukan. Jawabnya cepat. Batu pun bisa retak kalau terus disiram. Apalagi hati manusia. Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi menembus jauh. Setelah itu, setiap pagi ia menyempatkan diri mengucapkan selamat pagi dengan lelucon kecil. Kadang garing. Kadang malah membuatku menggeleng pelan. Tapi aku tahu, ia mencoba. Dan yang membuatku lebih terharu adalah, dia tidak pernah memaksaku tertawa. Ia hanya menabur kemungkinan, dan membiarkanku memilih tertawa atau tidak. Hubungan kami berubah. Pelan. Seperti musim yang berganti tak terelakkan. Aku mulai menunggu pagi. Bukan karena jadwal fisioterapi atau obat. Tapi karena suara pintu kamar dibuka pelan, dan suara khas Arif yang selalu berkata, "Pagi, Rania. Hari ini kamu mau dibacain puisi, cerita lucu, atau kabar gosip dari dapur?" Senyumku mulai muncul sebelum jawabanku. Dan saat aku menyadarinya, aku takut. Takut bahwa aku mulai merasa hidup. Takut bahwa aku merasa butuh seseorang. Dan lebih dari itu, takut bahwa aku merasa ingin diperhatikan. Sebab bagi wanita sepertiku, yang pernah mencintai lalu ditinggal dalam keadaan remuk, perasaan seperti itu lebih menakutkan daripada sepi. Tapi tetap saja, tawa itu datang. Dan diam-diam, aku tahu yang hilang sedang perlahan kembali. Ada satu malam yang tak kulupakan. Lampu kamar remang. AC menyala pelan, menghembuskan udara dingin yang menggigit kulitku. Di luar, suara angin gurun menabrak jendela. Aku baru saja selesai makan malam, dan Arif sedang merapikan meja di dekat tempat tidurku. Aku hanya memperhatikannya. Diam. Mataku mengikuti gerak tubuhnya, cara ia menyusun piring perlahan agar tidak berisik, cara ia menarik napas panjang saat hendak keluar ruangan, lalu menahan langkahnya seperti ada yang mengganggu pikirannya.
Ada yang ingin kamu katakan? Tanyaku. Ia menoleh. Sejenak, wajahnya seperti kehilangan warna. Tapi ia cepat-cepat menyembunyikannya di balik senyum sopannya. Tidak, Rania. Semuanya baik. Kamu buruk sekali menyembunyikan sesuatu, kataku pelan, setengah menggodanya. Ia menatapku beberapa detik, lalu berkata, saya cuma kadang bingung, kenapa saya bisa betah di sini. Kenapa? Kamu seharusnya benci. Rumah ini sunyi, majikannya dingin, dan kamu pasti kangen rumah. Arif menggeleng. Karena, walau sunyi, saya merasa didengar. Walau majikannya dingin, saya tahu ia menyimpan banyak hal yang belum pernah ia bagi ke siapapun. Dan karena saya ingin ada di sini. Aku tercekat. Kata-katanya sederhana. Tapi tubuhku bereaksi seperti habis diguyur air es. Tanganku bergetar di bawah selimut. Aku menunduk, pura-pura mengatur posisi dudukku, padahal aku hanya tak ingin ia melihat mataku, yang mulai berubah. Arif. Iya. Kalau aku bukan majikanmu, kalau aku bukan siapa-siapa, kamu masih mau ada di sini? Ia menatapku. Dalam. Matanya seperti menembus kulit dan tulang, langsung ke jiwaku yang sudah terlalu lama tertidur. Rania, aku di sini bukan karena kamu siapa. Aku di sini karena kamu adalah kamu. Jantungku berdetak terlalu keras. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa seperti wanita. Bukan pasien, bukan janda, bukan beban. Tapi itu menakutkan. Jangan bicara seperti itu, kataku pelan tapi tegas. Kenapa? Karena aku bisa salah paham. Ia tidak menjawab, hanya menatapku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-katanya terus mengulang di kepalaku. Aku di sini karena kamu adalah kamu. Perasaan asing menyelusup ke sela-sela pikiranku. Mungkin ini hanya kesepian. Mungkin aku hanya ingin merasa dicintai lagi. Atau mungkin, aku memang sedang jatuh cinta pada seseorang yang tidak boleh kucintai. Dan itu membuatku bingung. Antara luka dan harapan. Karena jika aku salah membaca, maka aku akan jatuh sendiri. Tapi jika aku benar, apakah dunia akan mengizinkan kami berjalan bersama? Malam itu hening. Terlalu hening. Aku bisa mendengar detik jam berdetak seperti palu kecil di dinding kamar. Arif sudah pamit dari kamar, tapi aku tahu ia belum benar-benar pergi tidur. Sejak pembicaraan kami beberapa malam lalu, ada sesuatu yang berubah. Bukan secara gamblang, tapi terasa. Ia jadi lebih pelan saat berbicara, lebih lama saat menatapku, lebih hati-hati saat menyentuh pundakku untuk membantuku pindah tempat duduk. Dan aku jadi lebih mudah gugup. Seperti sekarang. Aku pura-pura tidur. Menarik selimut hingga leher, berbaring menghadap ke jendela. Tapi kelopak mataku tidak tertutup. Aku hanya diam, menunggu suara langkah yang kutahu akan datang. Benar saja. Pelan. Halus. Langkah kaki yang tidak ingin mengganggu. Pintu terbuka sedikit, lalu terdengar desahan pelan dari balik ambang. Ya Allah! Kenapa perasaanku jadi begini? Suara itu lirih. Lalu diam. Aku menahan napas. Itu suaranya. Arif, apakah aku salah mencintainya? Desahnya lagi. Dia dunia yang berbeda, tapi hatiku nggak bisa bohong. Hatiku bergetar. Dalam. Suhu tubuhku mendadak naik. Tapi aku tak bergerak. Tak ingin ia tahu aku mendengar. Lalu kudengar suara langkah menjauh. Pintu ditutup. Aku tetap terbaring. Mata terbuka. Tapi dunia seperti melayang. Ia mencintaiku? Apa yang harus kulakukan dengan kata-kata itu? Keesokan harinya, aku duduk di beranda. Arif datang membawa teh. Seperti biasa. Tapi hari ini, aku yang menatap lebih dulu. Matanya tidak bisa berbohong. Apa kamu tidur nyenyak semalam? Tanyaku. Ia terdiam sejenak. Lalu mengangguk. Lumayan. Aku tersenyum kecil. Aku juga. Walau, ada suara-suara menarik yang kudengar. Ia menegang. Kadang suara jujur itu muncul saat tak ada yang mendengar. Ya. Ia menunduk. Maaf, Rania. Aku tidak berniat. Aku mengangkat tanganku,
menghentikannya. Aku tidak marah. Ia mengangkat kepalanya, menatapku penuh tanya. Cuma, aku juga bingung. Apa perasaan kita nyata? Atau hanya ilusi karena kita berdua sama-sama kesepian? Ia tidak langsung menjawab, tapi ia mendekat, berlutut di samping kursi rodaku. Rania, aku tidak tahu jawaban pastinya. Tapi aku tahu satu hal. Setiap kali kamu tersenyum, setiap kali kamu mendengarkan ceritaku, hatiku merasa hidup. Dan itu bukan karena kasihan. Aku terdiam. Tenggorokanku tercekat. Untuk pertama kalinya setelah kecelakaan itu, aku merasa dilihat. Bukan sebagai korban. Bukan sebagai janda kaya. Tapi sebagai wanita. Aku menyentuh tangannya perlahan. Ia membalas, menggenggamnya seperti benda rapuh yang harus dijaga. Tak ada kata-kata. Hanya genggaman. Dan dalam diam itu, kami menyadari, ada rahasia yang tak lagi bisa disembunyikan. Rahasia yang tumbuh di balik mata. Di balik luka. Rahasia yang bernama cinta. Sore itu langit berwarna jingga keemasan. Angin gurun bergerak lambat. Seolah tak ingin mengganggu detik-detik yang mengendap di antara kami. Kami duduk di halaman belakang. Aku di kursi roda, dan Arif duduk bersila di atas rumput yang sudah mulai kering. Di atas meja kecil, 2 cangkir teh mulai dingin. Tapi kami belum menyentuhnya. Jantungku berdetak cepat. Ada yang ingin dia katakan. Aku bisa melihatnya dari jemarinya yang gelisah dan mata yang tak berani menatap langsung. Rania, katanya pelan. Aku menoleh. Iya. Ia menarik napas panjang, lalu menatapku. Tidak lagi ragu. Aku merasa, ada sesuatu yang lebih di antara kita. Bukan sekadar kasihan. Bukan cuma rasa hormat. Aku tahu aku bukan siapa-siapa. Dan kamu jauh di atas segalanya. Tapi aku harus bilang, aku jatuh cinta padamu. Dunia seperti berhenti sejenak. Aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Kata-katanya sederhana, tapi terasa seperti badai yang menghantam dadaku. Panas, deras, dan membuatku ingin menangis. Aku menunduk. Kenapa kamu mencintaiku? Tanyaku akhirnya, nyaris berbisik. Apa karena kamu melihatku rapuh? Karena kamu ingin jadi pahlawan? Atau karena kamu sendiri kesepian? Arif menggeleng cepat. Tidak, Rania. Aku mencintaimu bukan karena kamu butuh diselamatkan. Tapi karena kamu kuat meski dunia meruntuhkanmu. Aku melihatmu setiap hari. Dan setiap hari, aku merasa ingin tetap di sisimu. Aku menahan air mata. Tapi gagal. Butiran itu jatuh juga, satu persatu. Arif, suaraku parau, kamu tidak tahu seberapa besar luka yang kutanggung. Aku rusak. Tidak utuh. Aku bahkan tak bisa berdiri di sampingmu, apalagi berjalan bersamamu. Ia mendekat, mengambil tanganku yang gemetar. Rania, tidak semua cinta butuh 2 kaki untuk berjalan. Kadang, cukup 1 hati yang percaya, dan 1 hati yang bertahan. Aku terisak, menutup wajahku dengan tangan. Aku tidak tahu apakah aku menangis karena bahagia, takut, atau keduanya. Arif diam. Tidak memeluk. Tidak mendesak. Ia hanya duduk di sampingku, menungguku selesai dengan tangisku sendiri. Setelah beberapa saat, aku berkata pelan, aku tidak bisa janjikan apa-apa. Aku tidak tahu bisa mencintaimu seperti yang kamu mau atau tidak. Ia mengangguk. Aku tidak butuh janji. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini. Dan perasaanku nyata. Kami duduk begitu saja sampai matahari benar-benar tenggelam. Tak ada kata-kata lagi. Tapi diam kami lebih penuh makna daripada percakapan manapun yang pernah kulalui dalam hidupku. Untuk pertama kalinya, cinta itu keluar dari mulut kami. Dan sekarang, kami tak bisa lagi berpura-pura tak ada apa-apa. Tapi akankah cinta itu cukup untuk menghadapi dunia di luar pagar rumah ini? Aku belum tahu. Tapi malam itu, aku tahu satu hal. Aku tidak sendiri lagi. Keesokan harinya, ibuku datang. Ia berdiri di ambang pintu dengan jubah hitam yang elegan dan tatapan mata seperti matahari padang pasir. Panas, menyengat, dan tak memberi ruang untuk berteduh. Di belakangnya, 2 kerabat laki-laki ikut masuk. Aku sudah tahu,
Pasti ada sesuatu yang besar. Setelah duduk, ibu memandangku lama. Lalu menoleh ke arah Arif yang berdiri sopan di sudut ruangan, menunduk hormat. Itu dia orangnya? Tanyanya dingin. Pria yang kamu beri ruang terlalu banyak. Aku tertegun. Ibu, tolong jangan bicara seperti itu. Jangan membelanya, Rania. Potongnya cepat. Kamu pikir aku tidak tahu? Semua pembantu yang keluar dari sini bicara. Katanya, anak desa itu terlalu dekat dengan majikannya. Dan kamu, janda kaya, lumpuh, terikat di rumah seperti tawanan. Mudah sekali pria licik masuk dan bermain perasaan. Arif menunduk makin dalam, tapi tidak berkata apa-apa. Aku merasakan darahku mendidih. Dia bukan licik, ibu. Dia satu-satunya orang yang melihat aku lebih dari sekadar tubuh rusak ini. Ibu berdiri. Justru karena itulah kamu lemah. Kamu memberi dia ruang untuk merasa penting. Kamu pikir cinta bisa menyembuhkan cacat? Dunia tidak semurah itu. Rania. Aku memukul sandaran kursi rodaku dengan marah. Cinta yang tulus justru yang membuatku merasa hidup lagi. Kamu tidak tahu. Ibu. Kamu tak pernah ada saat aku menangis tengah malam. Saat aku ingin mati. Saat aku tak bisa menerima tubuhku sendiri. Ibu menatapku dengan mata berkaca, tapi tak berkata apa-apa. Arif maju perlahan. Maafkan saya, Bu. Saya tidak pernah berniat kurang ajar. Saya tidak pernah mengincar harta, tidak juga memanfaatkan keadaan. Saya hanya ingin melihat Rania bahagia. Suara itu membuat ruangan hening. Ibu menatap Arif, lama. Lalu berkata dingin, kamu boleh tinggal sampai akhir bulan. Setelah itu, kamu harus pergi. Aku tidak akan membiarkan anakku hancur lebih jauh karena mimpi bodoh. Lalu ia pergi. Langkahnya tegas. Keheningan menyelimuti ruangan. Arif masih berdiri di tempatnya. Aku menatapnya dengan mata sembab. Kamu dengar sendiri, kataku lirih. Ia menunduk. Ya. Kamu masih ingin di sini? Ia mengangguk. Kalau kamu masih butuh aku. Aku menghela napas berat. Aku lebih dari butuh, Arif. Tapi aku takut kamu juga akan hancur karena mencintaiku. Ia mendekat, jongkok di hadapanku. Kalau aku harus hancur karena mencintaimu, Rania, maka biarlah itu menjadi kehancuran yang paling bermakna dalam hidupku. Mataku basah lagi. Tapi kali ini, bukan karena luka. Melainkan karena ada seseorang yang memilih bertahan, meski dunia menyuruhnya pergi. Hari-hari setelah ibu pergi terasa panjang. Aku banyak diam. Lebih sering menatap langit dari balik jendela kamar, seolah mencari pertanda apakah aku harus melanjutkan atau menyerah. Arif tetap menjalankan rutinitasnya. Tapi aku tahu ia menahan banyak hal. Ia menjadi lebih hati-hati, tidak lagi melontarkan candaan, tidak lagi duduk terlalu dekat. Seolah ia sedang bersiap untuk pergi. Aku tidak tahan. Suatu malam, aku memintanya duduk di samping tempat tidurku. Arif, kamu masih yakin dengan perasaanmu? Tanyaku pelan. Ia mengangguk tanpa ragu. Setiap hari. Meski aku tahu itu bisa berakhir dengan aku harus pergi dari hidupmu. Aku menarik napas panjang. Aku tidak ingin kamu pergi. Ia menoleh. Rania. Aku tahu dunia kita berbeda. Aku tahu kamu tak punya gelar, tak punya uang, tak punya kedudukan. Tapi aku juga tahu, tidak ada satupun dari itu yang bisa menggantikan orang yang benar-benar peduli. Aku meraih tangannya. Kamu tidak harus jadi pahlawan. Kamu tidak harus menyembuhkan aku. Tapi cukup berdiri di sampingku, itu sudah cukup untuk membuatku merasa utuh. Air matanya jatuh. Tapi kali ini, aku tidak merasa bersalah. Karena aku tahu, kami berdua sama-sama ingin tinggal dalam cerita ini, bukan meninggalkannya. Beberapa minggu kemudian, Arif memutuskan tetap tinggal, bukan sebagai pekerja. Aku bicara dengan pengacaraku. Aku ingin mempekerjakannya secara legal dalam peran baru, sebagai pendamping terapi. Aku tahu itu tidak biasa. Tapi aku juga tahu, cinta kami juga tidak biasa. Aku mulai terapi lebih serius. Setiap pagi, ia membantuku bangun, membimbing langkah-langkah kecilku di atas treadmill khusus. Aku masih gemetar, masih sering jatuh. Tapi aku berdiri.
Sedikit demi sedikit. Suatu pagi, setelah latihan, aku duduk kelelahan. Arif menatapku sambil tersenyum. 3 langkah tadi, itu langkah pertama ke masa depan. Aku balas menatapnya. Mungkin tidak banyak, tapi setiap langkah yang kulalui bersamamu, selalu terasa besar. Kami tidak memamerkan hubungan ini. Tidak ada cincin, tidak ada pelukan mesra. Dunia belum siap, dan kami pun belum ingin bertarung di sana. Tapi kami tahu, cinta kami tidak butuh pengakuan dari luar untuk tumbuh. Sore itu, aku duduk di kursi rodaku di halaman belakang. Arif menyiram bunga, pelan, tenang, seperti biasa. Tapi kali ini, ada lagu pelan dari radio. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, aku berdiri. Perlahan. Dengan tangan Arif yang menggenggamku erat. Langkah kecil, tapi penuh makna. Cinta ini tidak datang dari kesempurnaan. Ia datang dari luka, dari kesendirian, dari keberanian untuk percaya bahwa meski dunia keras, masih ada seseorang yang akan memilih bertahan, tanpa alasan selain cinta itu sendiri. Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan ceritaku dan nantikan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.